Proses pemindahan 5 gerbong kereta Argo Bromo Anggrek yang anjlok di Pagaden Subang rampung dilakukan pada Sabtu pagi. Namun, 2 lajur kereta api di jalur utama atau utara masih ditutup menunggu selesainya proses normalisasi jalur. Gerbong terakhir kereta yang anjlok akhirnya bisa dipindahkan petugas PT KAI. Gerbong terakhir yang diangkat adalah gerbong berisi mesin pembangkit, di mana kondisinya jauh lebih berat dibanding gerbong lainnya. Pemindahan gerbong selesai pada Sabtu pagi dan nantinya gerbong akan dibawa untuk perbaikan ke Balai Yasa Kereta Api di Manggarai, Jakarta Selatan. Meski seluruh gerbong telah berhasil dievakuasi, namun jalur utara kereta api masih belum bisa dilintasi. Hal ini karena petugas harus segera melakukan proses normalisasi jalur dengan perbaikan rel maupun bantalan sebelum jalur kembali dibuka. Difahami oleh masyarakat dan saya mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek. Kemarin dilakukan pengangkatan 5 kereta yang anjlok dimulai jam 23.50 sampai yang terakhir kereta kelima yaitu kereta pembangkit kita selesaikan jam 7.07. Hari ini kami akan selesaikan perbaikan lintas yang kira-kira sekarang jam 7.24, kira-kira 2,5 jam akan kami selesaikan sehingga perjalanan kereta api akan normal kembali pada hari ini. Informasi lainnya, Saudara, kebakaran melanda sebuah gudang yang diduga menjadi tempat peristirahatan pegawai di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Meski api sempat membesar, namun petugas berhasil memadamkan api sebelum merambat ke bangunan lainnya. Beginilah video amatir milik warga yang memperlihatkan kobaran api yang saat melahap material bangunan di Jalan Aup Rawa Minyak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Api dengan cepat membakar bangunan yang diketahui merupakan sebuah gudang yang berisikan barang milik pekerja di Dinas Sumber Daya Air. Petugas yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Dugaan sementara api berasal dari korsleting. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personel. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran itu. Informasi awal rumah, tapi setelah sudah sampai sini terbakar gudang. Dan juga kami telah investigasi ke para penghuni. Pemadaman dilaksanakan menggunakan apar, tapi teman-teman di SDA tidak dapat memadamkan, jadi mobil kami dari Subdit Damkar Jakarta Selatan mengerahkan 10 unit damkar dan alhamdulillah pemadaman cepat terlaksana dan tidak merembet ke sebelah karena berseberangan dengan penghuni padat hunian. Alhamdulillah pemadam cepat terlaksana karena bantuan dari masyarakat dan juga relawan kebakaran. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengevakuasi seekor ular jenis piton di kawasan Gunung Anyar, Surabaya pada Jumat pagi. Warga resah karena ular sepanjang 4 meter ini kerap memangsa hewan peliharaan warga. Beginilah proses evakuasi seekor ular jenis piton di depan kawasan Gunung Anyar, Surabaya. Ular berukuran besar ini diduga keluar dari sungai untuk mencari mangsa saat malam hari. Munculan ular dengan panjang 4 meter ini langsung dilaporkan warga ke petugas damkar Kota Surabaya. Warga mengaku di aliran sungai dekat lokasi penangkapan sering muncul ular piton. Bahkan tak jarang hewan peliharaan warga seperti ayam dan burung dimangsa ular. Ular piton yang ditangkap saat ini berada di pos Gunung Anyar DPKP Kota Surabaya. Akibat pasokan berkurang, harga bawang merah di Kota Surabaya naik Rp5.000 per kilogram. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda di Kompas Siang.